Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yusuf Alam Ramadan, penulis buku pengantar kajian ilmu kedokteran pada sholat. Pada kesempatan kali ini saya berbagi lagi tentang COVID-19 ya, yaitu pandangan komprehensif dan holistik dalam penanganan COVID-19 ya. Ingin mengingatkan kembali ya, sejarahnya diawali akhir Desember 2019 ditemukannya COVID ya, diisolasi genomnya, diberi nama SARS-CoV-2, WHO menamai 2019 novel coronavirus, dan akhirnya lebih populer selanjutnya dengan istilah COVID-19, COVID-19, coronavirus disease ya. Terus penyebarannya demikian luas, tanggal 30 Januari dinyatakan sebagai gawat daruratan kesehatan masyarakat, dan di Indonesia sendiri kasusnya baru teridentifikasi pada tanggal 2 Maret 2020, 2 orang positif coronavirus disease 19 di Indonesia. Walaupun demikian, ini tidak menutup, walaupun 2, tapi sebenarnya ini adalah puncak gunung es, di bawahnya juga lebih banyak lagi yang mungkin belum terlaporkan. Hingga saat ini, hingga tanggal 6 Mei, tercatat sudah menembus 3.556.163 orang yang terinfeksi, terkonfirmasi ya. Ini juga puncak es, dan di bawahnya juga mestinya lebih banyak lagi. Dan wabah ini mulai dari akhir Desember sampai hanya butuh waktu 3 bulan sudah menyebar ke 212 negara ya. Ini ya. Faktor lain yang mempercepat penyebaran virus ini ke seluruh pelosok Cina dan ke seluruh penjuru dunia itu adalah dalam bulan Januari traffic yang sangat sibuk ya, 5 juta perjalanan musim semi ya, dari Cina ke Wuhan, dari Wuhan ke Cina, dari luar negeri ke Wuhan dan sebagainya. Termasuk di Indonesia sendiri ada 6 jalur penerbangan ya, yang langsung ke Wuhan ya. Dan tanggal 9 Mei ini sudah mencapai 4 juta ya, ini luar biasa ya. Dan salah satu kontributornya adalah kapal Diamond Princess Cruise ya, ini 3.700 ikut nyumbang 1.009 orang ya. Ini sama-sama pandemi ya, 3 pandemi coronavirus sebelumnya, tapi yang COVID-19 ini luar biasa ya, beratus-ratus kali pendahulunya ya, antara SARS-CoV pertama di Guangdong, MERS-CoV di Jeddah ya, ini luar biasa ya. Sekarang kita membahas masalah biomedik dan klinisnya ya. Jadi secara klinis, gejala yang ditunjukkan oleh orang yang terinfeksi COVID-19 adalah demam, merasa seperti flu ya, mungkin kalau dalam bahasa Jawa namanya lungkrah ya, nyeri tenggorok, sesak nafas, bahkan dijumpai ada sebagian gejala pencernaan ya, terus diare ya. Bahkan tidak jarang juga ada yang konjungtivitis ya, perkembangan terakhir ya. Nah, ini salah satu pintu masuk coronavirus 19 ya, coronavirus disease 19 ini adalah reseptor angiotensin converting enzyme 2 ya. Reseptor ini tersebar merata di seluruh tubuh ya, tapi melihat jalur penularan lewat saluran pernafasan, maka satu-satunya yang paling mudah ya untuk menempelnya virus ini adalah di sel pneumosit ya, sel paru ya. Dan ini yang membuat virus ini infeksius ya, menyebar lebih cepat karena afinitas COVID-19 ini pada reseptor ACE2 itu 10-20 kali lebih kuat daripada pendahulunya ya, SARS-CoV di Guangdong maupun di MERS-CoV di Jeddah ya. Dan
ini reseptor ini memang banyak di paru, dan virus ini harus menjalani perjuangan yang luar biasa ya untuk mencapai ini ya. Dia harus selain terbawa oleh turbulensi alur arus pernapasan yang naik turun gitu ya, juga dia harus rebutan ya. Angiotensin AC2 ini sebenarnya miliknya angiotensin 2 ya. Dia harus menyingkirkan angiotensin untuk merebut pintu ini ya. Ya, makanya ini luar biasa, karena itu ini mungkin kekuatan yang 10-2 kali lebih lebat ini, sehingga penularannya lebih cepat menyebar daripada pendahulunya. Sayangnya reseptor AC converting 2 ini, AC2 ini, S2 ya, kalau sering disebut dalam bahasa Inggris, ini lebih banyak dijumpai pada perokok ya, baik perokok yang mengalami PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, atau orang normal ya. Jadi pintunya ini jumlahnya lebih banyak. Karena itu orang perokok lebih mudah terinfeksi, yang pertama. Yang kedua, perkembangannya lebih parah ya, karena ini memacu inflamasi atau peradangan, sehingga memacu kerusakannya lebih besar ya. Ini dibandingkan orang yang normal ya, sehingga ekspresi atau penampakan ya, pintu masuknya itu lebih banyak dijumpai pada orang perokok ya. Yang coklat-coklatnya adalah jumlah reseptor AC2 di orang perokok dibanding normal. Normal nyaris tidak terlihat ya. Jadi makanya kalau pada orang normal ini perjuangan virus juga luar biasa ya, pintunya jauh lebih sedikit, dan itu pun ini sudah miliknya jodohnya, jadi ibaratnya kayak merebut istrinya orang ya. Nah ini bagaimana kita mencoba menangani virus ini ya, karena ini virusnya walaupun virus tapi mengenai banyak orang, maka dan ini harus dikaitkan dengan, karena penyebaran yang luas dan harus sekian persen orang itu membutuhkan penanganan rumah sakit yang intensif ya. Karena itu berbagai upaya yang dilakukan seperti physical distancing ya, lockdown ataupun sebagainya, atau kadang di tempat kita pembatasan sosial berskala besar, jadi masih hanya dibatasi, aktivitas sosialnya dibatasi dengan physical distancing, memakai masker secara massal, dan orang-orang yang dicurigai kontak melakukan isolasi diri. Nah ini tujuannya adalah ini ya, ngerem ya. Kalau mungkin kita cepat ya mungkin seperti ini dibiarkan alami, tapi banyak korban yang jatuh ya. Mungkin seperti pengalaman sebelumnya di Italia sampai 800 orang meninggal dalam sehari. Maka dengan upaya gitu, maka ini adalah upayanya adalah melandaikan ya. Dengan konsekuensi mestinya waktunya juga lebih lama ya. Tujuan kita sama-sama menuju titik nol ya, nol ya. Nah, permasalahannya adalah kapan berakhirnya, ini juga jadi masalah ya. Karena itu survei jejak pendapat UNICEF ya, ini ungkapan yang dihasilkan ini ternyata lumayan ya, 1/5 remaja ya, remaja 15 sampai 30 ini dikatakan remaja sama dewasa, yaitu mengekspresikan sedih, takut ya, takut sama takut ya. Jadi 34% merasa takut ya, mungkin karena sifat ya, informasi yang tidak jelas ya, taunya kabar yang meninggal, taunya kabar yang ini terus, tapi tidak punya informasi bagaimana menjaganya ya. Dan juga ini yang mungkin menambah juga rasa ketakutan adalah jadi setiap orang itu merasa bahwa 2/3 orang di sekitarnya itu tidak menjaga jarak ya, sehingga ini juga menambah ketakutan ya, sehingga takutnya jadi lebih banyak ya. 34 tambah 17 berarti hampir separuh orang merasa takut ya. Ini juga dari koran ya, seperti ini ya, sisan takut karena penularan, takut karena
beratnya penyakit ya, walaupun sebagian besar bisa sembuh ya, tapi ini ya, karena pembatasan sosial berskala besar dan tidak tahu kapan berakhirnya. Jadi ibaratnya kita kalau lari maraton itu kan jelas ya, misalnya 40 kilo, 10 kilo gitu ya, tapi ini tidak jelas nanti sampai kilometer keberapa saya berakhir, ini tidak tahu ya, sehingga ini juga menambah ketakutan dan kecemasan ya. Di samping itu juga ketidaktahuan ya, akhirnya menimbulkan ini menimbulkan ini ya, upaya tindakan yang tidak rasional ya, menyemprotkan disinfektan kepada semua orang yang lewat ya. Bahkan ada keluhan, saya pernah dapat WA ya, dia punya Pak D, punya Om ya, omnya itu pekerjaannya ojol ya. Nah itu setiap masuk rumah disemprot, itu akhirnya sampai basah kuyup gitu ya. Nah ini juga ketakutan yang tidak rasional. Sebenarnya yang lebih rasional kan physical distancing, cuci tangan ya, setiap harusnya ojol itu setiap mengantarkan barang dia harus cuci tangan ya gitu. Mungkin itu lebih rasional ya, ketika menerima barang dari ojol ya, itu juga cuci tangan ya. Nah permasalahannya adalah ini ya, ini berarti kan ada ketakutan dan kecemasan massal atau emosi negatif yang besar ya, dan tidak tahu ya kapan ya. Maka ini juga jadi tantangan kita sebagai tenaga kesehatan ya, stres emosi negatif berkepanjangan ya, ini juga tidak baik ya. Ini kuadran emosi ya. Nah ini saat ini kalau lihat dari Tempo dan Republika ini kan hampir 50% orang saat ini berada dalam keadaan seperti ini ya. Nah ini kalau kita melihat kepustakaan lebih lanjut ya, mungkin yang menyebabkan orang takut ini ada ini ya, pikiran-pikiran yang tidak membantu, ketidaksesuaian antara kenyataan dan ekspektasi ya, yang didukung ditambah dengan pikiran-pikiran yang tidak membantu, akhirnya mengekspresikan emosi negatif ya. Kalau kita belajar neuroscience ya, ini ya, jadi stimulus tadi diolah oleh medial prefrontal cortex, kemudian sampai ke amigdala yang pusat emosi kita yang mengekspresikan rasa takut, cemas gitu ya. Mengapa kok bisa muncul takut? Karena ada pengalaman sebelumnya, ini kan berkaitan dengan memori masa lalu ya, sehingga amigdala itu mengekspresikan emosinya. Permasalahan berikutnya adalah ekspresi emosi amigdala ini tidak sekedar hanya emosi ya, tapi juga mengekspresikan perilaku ya, dan juga mengekspresikan perubahan fisiologis ya. Karena jaras yang keluar dari amigdala itu terkait dengan berbagai macam daerah-daerah penting di otak ya, seperti ini pusat perilaku, seperti ya, pusat respirasi, makanya ketika kita rasa takut sama respirasinya jadi naik. Terus parasimpatis ya, ini juga membuat ulkus, sering berkemih, terus kemudian bikin deg-degan ya. Dan pusat-pusat simpatis ini pusat kortisol ya, menghasilkan kortisol. Terus kemudian pusat adrenalin ya, sehingga apa akibatnya ya, maaf sebelum ke sana, jadi proses ketakutan terus memori yang berulang-ulang ya. Makanya ini kan peristiwa ini kan berulang-ulang ya, menghadapi kalau orangnya tidak adaptif ya, ini akhirnya sirkuitnya jadi lebih tebal ya, mengalami plastisitas ya. Jadi amigdala akhirnya nggak rasional ya, karena amigdalanya dominan rasional ini, sehingga ekspresi ke sananya ya, ke target-target atom itu jauh lebih kuat ya daripada rangsangan. Jadi rangsangan ini kalau berulang-ulang akhirnya jadi kuat, maka rangsangan sedikit saja bikin takut yang ekspresif yang lama, dan efeknya ke tubuh kuat ya. Ini ke saraf simpatis menghasilkan adrenalin, ke korteks adrenal tadi menghasilkan kortisol, sentral G ke perilaku ya, orang lagi stres itu juga
hawanya itu pengen makan ya, sehingga ini ya, ini kalau di sel sistem imun ya, sel ini sistem imun itu mempunyai reseptor terhadap adrenalin dan ini ya, akhirnya sel ini menghasilkan mediator inflamasi ya, salah satunya adalah HSCRP. Nanti akan kita lihat ya, HSCRP ini ternyata luar biasa ya, yang mempunyai kontribusi besar dalam cytokine storm atau badai sitokin ya pada penderita infeksi COVID-19 ya. Jadi ini yang perlu kita pahami ya, semakin parah emosi negatif yang diekspresikan, semakin parah guncangan hemostasis fisiologis yang terjadi, sehingga ini menjadi beban allostasis ya. Jadi tubuh sudah berada dalam keadaan hemostasis, emosi ini mengguncang ya. Apabila ekspresi emosi ini sering, intens, dan durasinya lama, maka homeostasis kita itu akan bergeser ke status yang baru ya, status yang penyakit ya. Ya, sehingga ketika kita ada guncangan lagi, ekspresinya jauh lebih masif ya. Jadi kalau diibaratkan seperti ini ya, jadi hujan badai itu adalah ekspresi emosi negatif kita, ini homeostasis tubuh kita pohon ya. Terpapar terus berulang-ulang, akhirnya kan pohonnya itu tidak kembali, mungkin 1 kali 2 kali pohonnya masih bisa kembali ke semula ya, homeostasis semula, tapi ketika berkali-kali, ratusan kali mungkin sudah miring ke sini, ribuan kali, akhirnya ini dalam ketika tidak ada badai saya masih tetap miring ya. Artinya apa, ini zat-zat yang diekspresikan ini jauh lebih banyak ya daripada normalnya orang ya. Ini sebagai contoh ya dari penelitian saya. Sebetulnya saya juga meneliti tentang HSCRP, tapi kebetulan orangnya kalau kita bandingkan penelitiannya Ransom ini ya, ini beban alostasisnya lebih besar ya. Peminum ini juga tidak ada peminum, obesnya juga lebih banyak di sini, perokoknya juga lebih banyak di sini. Maka di sini kita lihat ya, CRP-nya tadi lebih tinggi ya, ICAM-nya juga lebih tinggi. Nah, kita praktekkan pada kasus ini ya. Contoh ya, badai sitokin ya pada kasus infeksi COVID-19 ya. Ini dibandingkan penelitian Zhou et al 2020 ya, di bulan Maret nggak salah ini ya. Ini membandingkan mereka yang survive, yang selamat dengan yang tidak survive ya. Yang merah ini yang meninggal, yang biru ini yang selamat ya. Ini faktor pembekuan ya. Jadi memang COVID-19 ini memang itu tadi ya, menimbulkan badai sitokin ke seluruh sistemik ya, sehingga ini faktor pembekuannya jauh lebih meningkat daripada orang yang normal, sehingga dikatakan juga sebagai kardiotoksik ya. Juga ini ya, inflamasinya berlebihan, tapi justru yang dibutuhkan untuk mengeliminasi virus ini yaitu limfosit ini lebih rendah, jauh lebih rendah daripada orang yang selamat ya. Makanya ini seperti orang kalau dapat masalah itu emosinya lebih dominan daripada menyelesaikan masalahnya ya. Badai sitokin seperti itu ya. Ini daya untuk menyelesaikan masalahnya lebih rendah ya, tapi daya marahnya ya, ini ya, marah dalam tanda kutip lebih tinggi. Ini juga daya marah ya, atau inflamasinya ini juga lebih rendah. Ini protein fase akutnya juga lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada yang selamat ya. Apalagi yang ini, yang HSCRP seperti saya katakan tadi. Jadi kemungkinan orang-orang yang mengalami badai sitokin ini jauh sebelum sakit itu sudah mengalami status allostatik ya, sehingga tadi kena guncangan sedikit reaksinya jauh lebih banyak, sehingga ini menggambarkan fungsi paru ya, fungsi asidosis ya, karena respirasi ya. Ini juga ya, makin tambah usia memang status inflamasi sistemik kroniknya lebih besar ya, sehingga di sini ya korban yang meninggal juga lebih banyak ya.
Ini juga hampir sama, penelitian yang berbeda juga menunjukkan hal yang sama ya. Ternyata faktor inflamasi yang mungkin sebelumnya status allostatik yang sebelumnya lebih tinggi, ini juga memperparah kondisi ya. Karena ini kita tidak tahu ya, kita harus beradaptasi dengan normal yang baru ya. Jadi bisa jadi ini di 1 tahun atau 2 tahun ya. Karena itu mengelola emosi negatif, dan ini tidak masuk dalam ini ya, tidak masuk dalam kategori penyakit psikiatri manapun ya. Jadi ekspresi emosi negatif itu nggak masih dalam kategori sehat ya. Karena itu kita sendiri secara individu harus mengenali emosi negatif sedini mungkin, pulihkan segera mungkin. Ini yang perlu kita kerjakan agar tubuh kita tidak kembali ke, mohon maaf tadi saya coba gambarkan yang ini ya, agar kita pohonnya itu masih tetap tegak ya, tidak sampai miring seperti ini ya. Makanya itu yang harus kita tekankan adalah ini ya, mengenali emosi sedini mungkin dan memulihkan segera mungkin ya. Mengapa ini penting tadi ya? Jadi kalau inflamasi sistemik itu secara mendasar itu akan menekan ini ya, produksi sintesis triptofan ya. Jadi ada 2 keseimbangan ya. Kalau ke atas itu triptofan nanti berubah menjadi serotonin, melatonin, tapi dengan sitokin proinflamasi seperti interferon gamma, interleukin 1 dan sebagainya itu, dia tidak mengubah triptofan menjadi serotonin tapi menjadi kinurenin ya, sehingga cadangan triptofan dalam tubuh kita itu akhirnya berkurang, sehingga makanya inflamasi itu juga memperparah depresi ya. Makanya ini beberapa jalur yang bisa kita lakukan ya dalam jangka panjang untuk memperbaiki status ini ya, status inflamasi sistemik ya, sehingga kita berada dalam kondisi yang paling rendah ya, serendah mungkin, terutama populasi yang usia pralansia ke atas ya, dengan diet yang tinggi sayur ya, maaf ya, kita memanipulasinya di sini ya. Jadi makanya dalam dietnya harus cukup sayur dan buah ya, sehingga mikrobiota ususnya didominasi oleh mikrobiota usus yang kuman baik ya, sehingga ini juga mengekspresikan serotonin yang dia menghasilkan neurotransmitter juga ya, sehingga menekan stres di sini ya. Maka di sini yang kita kampanyekan ya, makanya ini COVID-19 itu luar biasa ya, tidak hanya penyakit menular tapi juga kita harus memperbaiki kondisi status penyakit tidak menularnya ya. Salah satu upayanya ini ya, diet. Jadi kita harus mengkampanyekan diet yang sehat ya, diet yang sehat, berimbang, cukup sayur, cukup buah, cukup olahraga, berhenti merokok ya ini ya, sehingga di sini tidak akan memperparah kondisi klinis ketika terinfeksi COVID-19 ya. Bagian yang kita upayakan ini bukan bagian yang tidak ada bagian. Jadi stres itu ada 2 komponen ya, ada bagian yang dapat kita kendalikan dan ada bagian yang tidak dapat kita kendalikan. Bagian yang tidak dapat kendalikan itu ya, ini kebetulan saya membuat buku, ada contoh ya, seorang ibu baru punya anak yang masih kecil, masih tantrum, tapi pada yang sama dia melahirkan ya. Ya ini bayinya melahirkan, dia punya 2 beban ini, tidak punya asisten rumah tangga, suaminya penjual bakso. Nah ini ya, ini kan bagian yang tidak dapat dikendalikan, ini kan sebenarnya takdir dari Allah ya. Yang bisa kita kendalikan itu yang di sini ya. Ya refleksnya ibu itu kan pengen pikiran otaknya harus sempurna ya, makanya ini harus mengurangi standar tidak sempurna kesempurnaan ini. Terus kemudian ketika melihat anaknya sulung dimarahi, terus kemudian dia terus ada rasa menyesal ya, harusnya kamu tidak saya kasih beban, ini mandiri ya ini. Makanya ini ibu harus menata pikirannya ya sedemikian rupa, sehingga ini yang perlu kita perbaiki, bagaimana kita mengendalikan bagian pikiran ini ya, sehingga kita bisa letting go ya, bahwa persoalan hidup itu adalah nanti itu masalah-masalah yang kita hadapi ya, dan tidak
Ini tahap-tahapannya ya. Jadi kita pertama mengenali, indikatornya adalah kita harus mengenali emosi negatif kita ya. Ya ini salah satu yang kita tawarkan adalah mengenali emosinya itu ketika sholat ya. Jadi ketika, bukan ketika sholat, maksudnya menjelang sholat, pas waktu-waktu sholat ya. Nanti orangnya wudhu, sholat ya, menikmati wudhu, menikmati sholat, terus kemudian baru merenungkan ya. Merenungkan, tadi saya sedang gelisah ya Allah, tadi saya sebenarnya sedang cemas, saya sedang takut ya. Jadi kita harus terbuka, jadi time outnya itu menikmati wudhu, menikmati sholat, terus kemudian kita terbuka ya, kita mengakui, jangan punya pikiran saya baik-baik saja gitu ya. Ya jadi saya baik-baik saja itu kan kayak menolak kehadiran emosi negatif tadi ya. Jadi ininya kita mengakui ya, saya sedih, saya takut, saya sedang marah ya ini ya. Terus kemudian ya mudah-mudahan kalau kita memahami bacaan sholat dengan baik ya, wudhu dengan bagus ya, maka kita akan melakukan refleksi ya, tadi peristiwanya apa ya, saya bertengkar dengan suami saya gara-gara ini, mungkin saya ini ya letting go ya, memaafkan, mendoakan ya. Disinilah ya kita menyadari ya siapa diri kita, siapa Allah ya. Maka dengan harapannya inilah ya, maka kenali sedini mungkin, memulihkan sesegera mungkin. Ini cara memulihkannya ya. Jadi menikmati wudhu, menikmati sholat, terbuka mengakui emosi tersebut, mudah melakukan refleksi ya. Ya puncaknya adalah kita ridho bahwa ini adalah Allah yang membuat ya. Adanya pandemi ini Allah yang membuat ya. Allah akan memberikan banyak nilai ya, banyak pahala ya, kalau kita sabar dapat pahala, kalau kita ini ya, makanya ini ridho ya. Jadi yang penting adalah terbuka, sadar sedang mengalami emosi, terbuka mengakui, kemudian refleksi, sehingga yang di sini ya bisa meridho ya. Kalau di dalam Islam ya kadang kita dapat ya rezeki di atas, kadang rezeki di bawah gitu ya. Kadang kalau orang dapat rezeki di atas itu kan ini ya takabur ya, sombong ya. Tapi begitu dapat langsung merasa madesum ya, masa depan suram ya. Terus kemudian ya dengan sholat, dengan ma'rifatullah, ma'rifatun nafs ya, maka hatinya tenang, hatinya selamat ya, tenang ya, kasih ini tetap tenang, dikasih rezeki cukup tapi di bawah juga tenang ya, tidak ada yang ya. Nah ini harapannya seperti ini ya, ada restu-restu. Kemudian ini ada konfirmasi kembali ya, menguatan kembali ya, inilah ya. Nah, ini ada dua ya, kesadaran emosi dan restrukturisasi kognitif. Kesadaran emosi itu maksudnya adalah menguatkan prefrontal kita, prefrontal cortex kita, sehingga dia punya daya hambat terhadap amigdala ya. Terus kemudian dengan refleksi tadi kita memenuhi alternatif memori dari kampus kita ya, tidak hanya di hipokampus kita itu tidak dipenuhi oleh memori-memori tadi ya, pikirannya tidak membantu, tapi alternatif pikiran-pikiran yang berbaik ya. Ya tentu tadi ya didasari dari pemahaman bacaan sholat yang baik ya. Ya ini sehingga dampaknya ke sini jadi tidak begitu mengguncang homeostasis kita ya. Nah, terus kemudian ini permasalahan individu ya. Kemudian makanya penanganan yang komprehensif dan holistik itu ada penanganan individu dan ini ada penanganan yang komunitas ya. Sebagai dokter di bidang komunitas juga perlu menghadapi bagaimana mengelola pasien yang asimptomatik ya. Dan adanya pasien di publikasi pasien asimptomatik ini, makanya di panduan ya, penanganan COVID yang dikeluarkan, COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu sampai terbit 4 kali ya. Ya, makanya yang terakhir ini dikenalkan istilah OTG ya, mungkin dasarnya dari publikasi ini ya. Ini satu pasien pertama inilah satu-satunya orang yang dari Wuhan ya.
ini pulang ke kampungnya ya, terus kemudian kontak dengan orang ini ya, dengan pasien-pasien ini, mau ngejak besuk ke rumah sakit, yang dibesui juga sakit, yang diajak juga sakit ya. Berikutnya malah dia sendiri tetap tidak bergejala sampai selesai ya, dan baru diketahui positif itu hari ke-19 ya. Makanya ini ada yang terinfeksinya, berarti kan sebenarnya orang ini masih bisa menginfeksi ya. Makanya ini OTG dan ODP mungkin ya, tidak terbukti, tidak terkonfirmasi baru hari 19 ya. Maka ini ada definisi menarik juga yang perlu kita ini ya, sebagai dokter di layanan primer ya. Jadi ada serial interval, itu hari pertama kali mampu menginfeksi orang lain ketika sebenarnya orang itu sudah terinfeksi ya. Ternyata waktunya 1 hari ya, paling rendah 1 hari, paling panjang 7 hari. Ini rata-ratanya 4 hari ya. Tapi kalau ada memperhatikan SD ini plus minus, berarti kan ada yang 1 hari ya, berarti 4 dikurangi 3 kan 1 hari sudah bisa menularkan. Keesokan harinya, hari ini terinfeksi, esokannya sudah bisa menginfeksi. Terus ada periode infeksius, jadi total hari mampu menularkan ya. Ini rata-ratanya 10 hari ya. Orang yang terinfeksi itu butuh mempunyai kesempatan untuk menularkan itu 10 hari ya. Makanya ini tergantung orangnya kalau kebetulan sosial networknya bagus ya, itu menularkan banyak orangnya jauh lebih luas ya daripada orang yang introvert ya. Karena itu ini ada pasien dengan gejala ya, pasien orang dalam pantauan, pasien dalam pengawasan ya. Dan yang menariknya lagi adalah ini positif tapi negatif, terus positif lagi ya. Ya ini juga gejala klinisnya ya. Bagaimana pendekatan komprehensif ini itulah. Karena tadi sudah saya singgung ya. Jadi karena virus ini benar-benar baru, belum diketahui polanya ya, bagaimana pola sakitnya, pola penularannya, pola perkembangannya ya ketika ke banyak orang ya, sehingga sampai 4 kali ya. Ini yang edisi terakhir ya, dikeluarkan pada 27 Maret ya. Nah ini pendekatan yang komprehensif, itu holistik kalau ini ya. Jadi komprehensif dan itu adalah ini ya, jadi manusia itu ada tubuh, pikiran ya. Makanya ini sebenarnya penyakitnya fisik ya, tapi tadi laporan dari Tempo, laporan dari Republika tadi kan, akhirnya banyak orang yang takut, banyak orang yang cemas, ini menyebabkan pikiran. Terus kemudian keluarganya ya, mesti juga akan mempengaruhi hubungan dengan keluarganya ya. Mungkin bisa jadi ada keluarganya tidak baik ya, fungsi keluarganya malah menyalahkan ya. Jadi terinfeksi malah menyalahkan anggota keluarganya yang terinfeksi. Makanya kalau disalahkan oleh komunitasnya itu masih terlindungi ketika keluarganya melindunginya. Lebih parah lagi, komunitasnya menyingkirkan, keluarganya juga ikut menyingkirkan, ini jadi orang yang ya, hidup sebatang kara ya. Nah itu makanya yang perlu kita perhatikan bagaimana komunitasnya, bagaimana respon emosionalnya, keluarganya, dan bagaimana sistem perawatan sakit yang ada di sana ya. Makanya kita juga perlu mengevaluasi bagaimana keluarganya ya, bagaimana perilaku rawatnya ya, adakah yang caregiver di keluarga tersebut ya ketika seseorang terinfeksi COVID-19 ya. Terus kemudian adakah ruangan isolasi sendiri ya. Ruangan isolasi sendiri itu ya ada kamarnya, ada kamar mandi, ada toiletnya ya. Kalau nanti kamar mandinya, toiletnya bergabung dengan anggota keluarga lain ya, ini tidak ada gunanya ruangan isolasi mandiri ya. Terus kemudian adakah pemenuhan logistik ya, karena itu kan oke, ada ruangan, ada perawat, tapi logistiknya nggak memenuhi. Adakah alat komunikasi, karena dia kan mungkin di penjara ya, penjara dalam kutip di dalam kamarnya. Terus juga diperhatikan ventilasinya ya, jangan sampai pakai kipas angin, batuk-batuk, ventilasi kurang baik ya, nyebar di ruangan ya, sumber
juga perlu sumber daya sekitarnya ya, perlu ada pertanyaan berorientasi keluarga. Ini 5 pertanyaan berorientasi keluarga. Adakah anggota keluarga yang memiliki masalah yang sama? Adakah orang atau keluarga lain yang terinfeksi COVID-19 juga ya? Bagaimana pemahaman yang keluarga pahami ya? Kadang ada orang yang meyakini bahwa orang terinfeksi itu kamu kebanyakan dosa ya. Makanya ya itu jadi menyalah-nyalahkan dan sebagainya. Ini juga perlu kita pahami. Terus anggota keluarga yang paling perhatian ya, jadi ini yang juga penting ya, caregiver ya. Terus perubahan yang dialami ya, mungkin keluarganya ada orang terinfeksi, dia sendiri stres, keluarganya juga stres ya. Ini makanya tapi jadi memperparah kondisinya ya lewat jalur tadi ya, jadi sudah jadi beban alostatik dan nanti akhirnya jadi status alfa. Terus kemudian bagaimana dukungan keluarga dan kawan-kawan dalam menolong ya. Kalau COVID-19 ini masuk dalam serius akut problem sehingga ini butuh keluarga ya. Kalau sakit flu sembuh 3 hari ya ini umumnya nggak terlalu banyak melibatkan keluarga ya. Penyakit yang sembuh sendiri panu ya itu kan nggak butuh keluarga, tapi ini jelas membutuhkan keluarga dan mempengaruhi keluarga dengan kuat ya. Pelayan, perawat, dokter itu ya tidak begitu banyak terlibat dalam keluarga karena yang hidup sehari-hari itu kan keluarga ya. Sehingga penyakit pun juga punya aspek pada keluarga, sehingga perlu menata laksana keluarga dengan komprehensif ya. Ini pola pikir ya, komprehensif ya, yang holistik ya. Kalau komprehensif itu ya mulai dari orang siapa yang tidak terinfeksi tapi beresiko, maka kita melakukan edukasi ya, nanti ada sendiri ya di slide-slide berikutnya ya. Mohon maaf ini saya percepat ya, ini tadi sudah kita singgung. Nah ini ya, jadi komprehensif seperti ini ya. Jadi pada masyarakat yang normal, belum sehat, belum sakit mohon maaf ya, tapi sekitarnya sudah mulai ada 1 orang terinfeksi atau tetangga desa, maka ini kita edukasi desa-desa yang masih kuning ya, itu ya kita edukasi bagaimana cuci tangannya, PHBS, masker, terus selalu rajin cuci tangan yang 20 detik ya, itu juga kita mengedukasi, ini promosi ya. Terus kemudian ini ya, ketika sudah mulai ada satu terkonfirmasi ya di satu keluarga, walaupun OTG, OPDP maupun ODP ya, ini perlu ada prevensi di sini. Ini semuanya harus mulai disiplin ya. Kalau ini mungkin desa yang masih kuning, tapi tetangga desanya ini sudah mulai aware ya. Sewaktu-waktu kalau ada yang ini ya dia sudah bisa ya. Karena bagaimanapun mobilitas orang itu tidak bisa dicegah ya. Memang satu-satunya memang yang ideal itu lockdown itu ya, lockdown sempurna ya. Tapi permasalahannya ini menimbulkan banyak aspek ya, aspek tambahan ya, karena mungkin berkaitan dengan masalah ekonomi ya. Misalnya orang mencari pekerja itu kan juga ini ya, berkaitan dengan juga kesiapan pemerintah ya, dana cadangan pemerintah dan sebagainya. Karena itu kita ya satunya itu tadi ya, mungkin yang lebih realistis ya PSBB itu ya, pembatasan sosial dan dengan berbagai macam modifikasi ya. Makanya intinya setiap orang harus care pada dirinya dan keluarganya ya. Terus kemudian obat-obat profilaktik ya, ini perlu ya mungkin kalau orangnya mampu ada obat-obat anti kina ya, anti malaria ya, kinin ya, kloroquine ya. Tapi ini juga harus dipertimbangkan bahwa si pasien tidak punya sakit jantung dan sebagainya ya. Terus perubahan gaya hidup ya, ini harus berjemur, olahraga, diet seimbang, manajemen stres yang sebagaimana yang tadi disebutkan ya. Ini terapi ini pendidikan komprehensif, jadi menangani di semua lini ya. Ini namanya pendekatan komprehensif yang dilakukan oleh dokter pelayanan primer ya. Sehingga pencatatan juga perlu, dan umumnya yang sebagai pencatatan pelapor utama adalah
di puskesmas ya. Mereka juga sibuk ya, setiap minggu itu melaporkan kasus walaupun di daerahnya nol ya. Jadi melaporkan nol itu harus dilaporkan ya. Ya, terakhir sebagai penjelasan dari saya, ini ada ungkapan menarik dari William Osler ya. Saya lupa menuliskan di sini, namanya William Osler, ini dari Inggris ya. Good physician treats the disease. Dokter yang baik itu mengobati sakit ya. Tapi dokter yang great, yang luar biasa adalah mengobati pasien yang sedang mengalami sakit ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.